Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kami sudah menjadi milik-Mu, Engkau menjadi milik kami. Ajari kami untuk melihat-Mu bukan sebagai Tuhan atas hidup kami, juru selamat sementara, tapi Allah yang kami ikuti dalam hidup sampai mati. Terima kasih Yesus. Setiap musim kehidupan, tipis tebal, dalam suka duka, sakit sehat, seperti janji nikah, kami telah berkata kepadamu, I do, atau saya bersedia. Kami milik-Mu, Kau milik kami. Apapun terjadi Tuhan, jangan biarkan kami pergi. Jangan tinggalkan kami. Tuhan, keluarga Saat Teduh, ku kembalikan kepadamu. Ku titipkan kembali. Ku taruh di bawah kaki-Mu, di dalam tangan-Mu. Setiap domba Kau rawat. Setiap putra-putrimu Kau belai dan sayangi hari ini. Yang jauh, bawa dekat. Yang penasaran, bantu mereka menemukan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Sehingga mereka bukan menemukan manusia, tapi menemukan Allah yang tidak kelihatan. Terpancarlah, bersinarlah Kristus lewat Saat Teduh hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Oh haleluya. Tuhan itu sangat mencintai Anda. Apakah Anda menyadarinya? Tapi nggak tahu saya taruh dalam kalimat ini tepat nggak ya? Jadi Tuhan itu kasihan. Karena seringkali beliau disalah ngerti. Tuhan itu sering difitnah dan dicerca atas sesuatu perbuatan yang dia tidak pernah lakukan. Kita seringkali menuding Tuhan dalam pencobaan. Padahal Tuhan itu baik. Sekalipun Tuhan Maha Kuasa, disitulah titik tidak mengerti di hati manusia. Mentang-mentang dia yang berkuasa, segala sesuatu salahkan dia. Kan Tuhan bisa cegah. Kan Tuhan bisa saja mengucapkan sesuatu atau tidak izinkan terjadi. Jangan coba untuk otak-atik kedaulatannya. Belajar kenal Tuhan yang di depan. Pewahyuan yang sederhana. Allah itu baik. Dapatkah engkau mempercayainya? Bahwa Tuhan itu memelihara dan mendengarkan doa. Jangan selalu memikirkan apa yang kira-kira secara asumsi kita berkata, dia kok izinkan. Belajar untuk gandeng Tuhan, kerjasama dan katakan, Tuhan tolong saya, aku dalam masalah. Jangan salahkan dia, gandeng dia. Bilang, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Belajar tanggung jawab dengan pewahyuan yang di depan. Nggak usah kita selidiki lebih jauh. Apa yang di depan kita adalah Alkitab. Itu cukup bagimu dan bagiku. Belum lagi isinya tentang kehendak Allah yang harus Anda dan saya laksanakan, yang seringkali kita bolong-bolong, bukan? Kalau mau selidiki sesuatu, selidiki diri sendiri. Karena itu hari ini saya mau dorong Anda semua untuk tidak taruh rasa curiga pada Bapa, tapi belajar untuk melihat Dia sebagai sumber pertolongan kita. Karena itu saya memberikan satu judul yang tidak lumrah. Biasanya judul-judul yang saya berikan di Saat Teduh ini suatu statement atau pernyataan. Yang ini pertanyaan. Ikut Tuhan banyak masalah, tanda tanya. Jangan lupa tanda tanyanya. Karena ini bukan pernyataan, bukan begini ya. Ikut Tuhan banyak masalah, bukan. Ikut Tuhan banyak masalah. Ikut Tuhan itu memangnya banyak masalah. Nah, kenapa ikut Tuhan kok banyak masalah ya? Begitulah. Sebenarnya ikut gak ikut Tuhan itu banyak masalah. Bedanya adalah, nah di sini yang saya mau jelaskan lewat ayat firman Tuhan. Buka bersama dengan saya di Roma pasal yang ke-8. Ayat 31 sampai 39. Ikut Tuhan banyak masalah. Ya. Sebenarnya sama saja. Bedanya di Immanuel, Allah beserta. Orang yang gak punya Tuhan dalam masalah itu yang paling kasihan. Tapi kita yang punya Tuhan pun tetap banyak masalah. Tapi punya Tuhan. Kita baca ayat 31 sampai 39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah?
Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, tanda tanya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Apa? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Katakan amin dulu. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya, ini judulnya di Alkitab kita keyakinan iman. Tetapi lawan kata keyakinan iman adalah meragukan. Bahkan berani-beraninya kita memfitnah Tuhan seringkali. Perkataan sia-sia itu sering muncul dari mulut kita dan mulut orang-orang di sekeliling kita. Karena itu, kita baca sekali lagi ayat 31. Sebab itu, therefore, oleh karena itu. Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Lewat perkataan kita dibenarkan, dan kita juga bisa berdosa lewat perkataan. Sebab itu, ya sudah, kita semua punya banyak masalah. Terimalah sebagai fakta. Seperti saya katakan tadi, sebetulnya, sesungguhnya, orang yang ikut Tuhan Yesus dengan yang gak ikut Tuhan Yesus sama-sama banyak masalah. Ya. Tapi bedanya paradigma, cara pandangnya, dan cara percaya. Sebab itu, therefore, next, oleh karena itu. Apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Oke deh, secara fakta, you and I, Anda dan saya punya banyak masalah. Sekarang, apa yang hendak kita katakan tentang semuanya itu? Apa opinimu? Apa pendapatmu? Lalu, pendapat Rasul Paulus di kalimat berikutnya. Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Sama-sama tanda tanya. Ayat 31a diakhiri tanda tanya. Ayat 31b diakhiri tanda tanya. Tapi yang pertama tadi adalah sebuah pertanyaan. Yang kedua adalah sebuah keyakinan. Dia berkata, jika Allah di pihak kita, itu pernyataan. Itu cetusan iman. Siapa yang berani lawan kita? Tapi pengakuan orang-orang yang di sekeliling kita, seringkali pengakuan mulut kita sendiri, bunyinya beda. Ikut Tuhan banyak masalah ya. Ikut Tuhan Yesus itu loh, penuh pencobaan. Lalu, kenapa ya? Aku sekarang kalau melayani Tuhan kok malah justru mengalami banyak kesialan. Loh, itu sama dengan orang bilang begini, coba ya saya kasih sebuah ilustrasi yang sehari-hari. Saya ajak mikir sedikit ya. Jangan makan donat ya, kan ada lubangnya. Donat manapun ada lubangnya ya kan. Ya memang ada roti-roti yang berbeda-beda yang kayak namanya donat juga nggak ada lubangnya juga ada. Ini kan ilustrasi aja. Jangan makan donat karena ada lubangnya. Semua donat ceritanya ada lubangnya. Semua kita itu hidup banyak masalah. Tapi Tuhan donatnya, itulah bedanya orang yang lihat lubangnya sama donatnya. Sama orang yang lihat lubangnya sama yang lihat rotinya. Yesus itu roti yang hidup turun dari sorga. Bedanya orang yang percaya sama Tuhan dan yang mengasihi Dia, ketika kita dalam masalah, ada penyertaan Allah. Immanuel itu ada. Tetapi celakalah orang yang sendirian dalam masalahnya, hanya bergantung pada kekuatan dan hikmat manusia. Itu perbedaannya. Gak fair sebenarnya sih, kalau kita bilang ikut Tuhan saja. Hanya orang yang ikut Yesus yang banyak masalahnya. Sebenarnya tidak adil mengatakan demikian. Orang itu Kristen atau bukan, masalahnya banyak. Bukankah Tuhan sendiri sudah berkata kemalangan orang benar juga banyak? Ya, orang yang percaya dengan perkataan yang ginian sudah kena tipu muslihat setan yang paling kampungan.
Soalnya ini nggak objektif pemikiran seperti ini. Ini cara setan menggodamu memikirkan dan tidak melihat gambar luasnya. Kalau mau perhitungan, mungkin keuntungan orang benar lebih banyak loh. Tapi manusia itu kan dasar makhluk negatif. Jadi yang bagus tidak tercetus. Yang positif tidak diperhatikan. Tapi sekali ada sesuatu yang negatif gitu, langsung digembar-gemborkan. Sebenarnya kita semua adalah a poor judge. Kita semua adalah hakim yang payah sekali. Makanya jangan sampai kita yang menghakimi orang lain. Kita juga bukanlah hakim dunia ini. Kita bukanlah hakim di akhirat. Makanya Yesuslah yang disebut sebagai hakim orang yang mati dan orang yang hidup. Karena kita manusia itu bias sekali. Kita itu selalu subjektif. Kita terbawa perasaan kita, terbuai dengan sesuatu. Kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, kita merasa kita yang paling malang di seluruh dunia. Semua berkat itu nggak ada. Kita lupa bahwa Tuhan pernah memberkati kita dan Tuhan masih akan memberkati lagi. Dan kita juga tidak bisa melihat karena kita manusia itu nggak bisa lihat masa depan. Jadi tidak pernah muncul dalam benak pikiran kita bahwa suatu kemalangan yang kita alami yang menimpa kita itu bisa lebih parah loh jikalau bukan Tuhan yang menyertai. Hasilnya bisa beda kalau bukan Tuhan yang campur tangan, apalagi turun tangan. Manusia itu nggak pernah kamsyah, nggak pernah berterima kasih, nggak pernah cukup, never enough. Tidak pernah bersyukur dan berkata kurang terhadap sorga. Padahal sebenarnya kalau mata roh kita dibuka, kita melihat wow. Dari 100 poin kemalangan yang harus saya alami, yang saya alami tidak melebihi kekuatan. Dipotong besar-besaran, disisakan hanya untuk sparring agar iman saya teruji. Karena testing atau ujian itu memang harus ada. Segala sesuatu yang mulia, segala sesuatu yang berharga harus diuji seperti emas murni. Pencobaan itu pasti ada. Yesus berkata, di hidup ini, di dunia ini kamu akan mengalami pencobaan. Itu pengajaran Yesus langsung ke murid-muridnya. Bukan kepada orang-orang fasik, bukan kepada musuh-musuhnya, bukan kepada orang-orang yang tidak percaya. Tuhan berkata kepada rasul-rasulnya, hei rasul-rasul, rasul loh ya, bukan hanya murid. Udah pangkatnya beda. Di dunia ini kamu pun tak luput. Kamu akan mengalami banyak pencobaan, tapi kuatkan hatimu. Sebab aku telah mengalahkan dunia. Wow. Jadi orang yang percaya sama yang ginian, dia masuk ke perangkap setan bukan yang kelas kakap. Masuk ke perangkap setan yang paling kampungan. Karena anak kecil aja tahu, setiap pikiran orang dewasa, nggak perlu dia percaya Tuhan. Kalau mau hitung-hitungan aja objektif, diaudit nih ceritanya kehidupan manusia. Anda akan menemukan ternyata kemalangan orang benar banyak. Tapi kemuliaan mereka lebih banyak. Kemalangan orang percaya seolah-olah menumpuk. Tapi sebenarnya, kebajikan dan kemurahan tidak kalah banyaknya. Oh haleluya. Tapi orang yang suka menghasut orang lain dengan perkataan begini, maka orang itu adalah istri Ayub, hamba iblis. Hati-hati jangan sampai kita serahkan lidah bibir kita sebagai senjata untuk melawan kebenaran. Kadang-kadang kita nggak sadari seperti istri Ayub dan berkata, kenapa sih kamu tuh menyembah Tuhan, setia, taat begini, jaga kekudusan. Wow, begitu salehnya kamu. Udah deh, kutuki saja Allah dan mati. Ayub berkata, kamu tidak boleh berkata begini, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dengan demikian Ayub tidak berbuat dosa dengan lidahnya. Dan hidupnya tetap murni di hadapan Allah. Bisa jadi loh ya, orang yang ngomong begini itu sesama anak Tuhan. Tapi orang Kristen yang kedagingan, anak Tuhan pelataran, orang-orang yang sudah mundur dari Tuhan, yang arah hidupnya sudah backsliding, sudah merosot dia, bukan ke arah Tuhan Yesus. Masih belum keluar dia dari Tuhan Yesus, tapi sudah tidak lagi berjalan ke arah Tuhan Yesus. Bisa jadi setan memakai kedagingan mereka seperti setan memakai Petrus untuk menghalangi Yesus naik ke salibnya. Untuk menebus dosamu dan dosaku. Petrus berkata, no, guru, engkau tidak akan disalibkan. Yesus membawa dia ke samping dan berkata, enyahlah, hai iblis, sebab engkau memikirkan yang dipikirkan manusia. Bisa jadi orang yang menghasut begini gak sengaja, ampuni mereka, jangan benci. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, pemberita Injil dan pengabar firman, saya perlu menyampaikan
pesan ini dari Tuhan Yesus. Bertobatlah saudaraku yang suka ngomong begini. Karena Anda mencoba menjatuhkan orang lain. Sementara hati Anda sudah jatuh dan jauh dari Tuhan Yesus. Bertobat, Tuhan menerimamu. Tuhan mengasihi, Tuhan tak marah. Tuhan itu tak murka, Tuhan itu maha pengasih, penyayang, dan pengampun juga. Kalau memang itu adalah Anda, yang saya sebutkan tadi, aduh aku sering ngomong gitu ya. Mungkin saya bukan menyerang orang. Saya hanya menggumam aja, aduh kenapa ya ikut Tuhan kok susah. Itu didengar sama anaknya. Kenapa ya aku melayani Tuhan kok banyak godaan. Itu didengar sama suaminya atau istrinya atau bagaimana. Anda sudah tidak jadi berkat hari itu. Anda menabur sesuatu dari setan datangnya. Tanpa Anda sengaja. Karena firman Tuhan berkata, yamu adalah ya, tidak adalah tidak. Kalau percaya Tuhan ya percaya, kalau enggak ya enggak usah. Lebih dari itu dari setan. Kadang-kadang perkataan seperti itu bukanlah meragukan, itu enggak objektif sih. Karena itu adalah tuduhan yang tidak terbukti. Padahal sebenarnya Tuhan enggak demikian. Padahal sesungguhnya kalau dihitung beneran, untung Anda lebih banyak. Bayangkan. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, bukan anak Tuhan ya kita nggak bisa salahkan ya. Mereka nggak kenal Tuhan sih. Tapi jangan dengarkan. Berarti iblis menggocohmu. Kalau ada orang sekelilingmu berkata, ikut Tuhan kok, kamu ikut Tuhan kok susah ya. Atau gitu, ayo ikut lagi ke berhala. Ikut Tuhan Yesus kok banyak sekali kemalangan ya. Lihat ini. Enak hidupnya orang-orang yang menyembah apa yang salah. Ya, selalu kan reklame itu satu. Belilah produkku. Dia simpan efek sampingnya. Dia nggak akan beritahukan kepada masyarakat jeleknya dampak produk itu. Mungkin kelihatan keren gitu kalau bisa pegang batang sesuatu. Ya. Tapi nggak tahu ternyata itu ujungnya kanker paru-paru. Kita makan yang manis-manis. Tapi kan nggak pernah diceritakan ketika mereka diabetes atau ketika mereka sampai sakit gula, parah, bahkan ada yang meninggal dunia di rumah sakit, amputasi kaki. Kan nggak mungkin dimunculkan. Yang ditunjukkan hanyalah indahnya. Tapi faktanya, sebagian besar, bongkahan itu di bawah tanah. Supaya Anda merasa, supaya Anda tertipu. Demikianlah cara iblis bekerja. Bisa saja lewat utusan-utusannya. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, ampuni mereka, sayangi, doakan, tapi jangan percayai perkataan mereka. Percayalah firman, karena iman timbul dari pendengaran. Bukan dengar siapa saja, bukan dengar dari sumber yang salah. Iman yang benar itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan firman Kristus melalui Paulus bunyinya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wow, ini keyakinan yang kuat. Paulus, apakah hidupnya mulus? Coba baca di Kisah Para Rasul, Anda akan mengerti bahwa Paulus hidupnya penuh dengan penganiayaan, kesesakan. Berapa kali di kapal karam karena Injil, setiap hari. Dicatat di sini kan, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Digebukin, ditinggalkan dalam kondisi seperti setengah mati atau sungguhan mati. Oh, Paulus ini hidupnya banyak masalah. Bukan hanya masalah dia, masalah orang dia tanggung sekalian. Tapi lihat, Paulus yang sama berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bukan jika Allah di pihak kita, aku bebas masalah. Bukan. Tapi Tuhan akan sertai dengan tongkat gadanya di lembah kekelaman. Kadang-kadang Tuhan keluarkan dengan mujizat. Kadang-kadang Tuhan biarkan kita di sana seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tetap jadi dimasukkan api. Tapi ada orang atau pribadi keempat yang jalan di situ yang membuat mereka tidak hangus. Ada waktunya Tuhan mencegah kita tidak jadi dilempar ke gua singa. Ada waktunya kita berada di kandang maut itu. Tapi Tuhan tutup mulut. Tuhan tutup, membuat terkatup singa-singa itu pada mulutnya. Oh haleluya. Jangan jadi hamba iblis. Jangan jadi hamba setan. Kalau ada yang pernah menghasut secara sengaja. Bahkan kalau di sini ada orang-orang yang bukan anak Tuhan yang mendengarkan saat teduh ini, izinkan saya menyampaikan pesan kasih. Yesus mengasihimu. Tapi berhenti lakukan dosa itu. Berbaliklah kepada Kristus. Terimalah anugerah dan pengampunannya. Jadilah anaknya. Jangan lagi jadi hambanya setan. Tapi jadilah hambanya Tuhan. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oh haleluya. Saya kasih 3 poin ya, Anda bisa catat. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, dimulai dengan kalimat di 31 ayat
ayat 31b, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Itu poin pertama. Ini bedanya. Gak ikut Tuhan sih tetap banyak masalah. Tapi bedanya di sini. Satu, Tuhan di pihak kita yang sungguh-sungguh mengasihinya. Itu dia. Itu bedanya. Bedanya di Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta. Immanuel itu ada. Ya. Tinggal dua pilihannya. Allah present, hadir, atau yang kehadiran Allah pun dalam bahasa Inggrisnya the presence of God. Atau kalau di sekolah dulu, Philip ada, hadir. Itu dalam bahasa Inggrisnya present. Atau Allah absent dalam masalahmu. Pilih mana? Jangan tanya dulu absen masalahnya. Yang realistis gitu dalam hidup ini. Seperti donat pasti ada lubangnya, hidup selalu ada masalah. Masalah selalu datang dan pergi, tapi kabar baiknya tidak melebihi kekuatan kita, alias setiap masalah orang benar ada tanggal kadaluarsanya. Tanggal terakhir kadaluarsa kita adalah mati adalah keuntungan. Suatu hari saya pasti akan bebas masalah. Demikian pula Anda yang percaya pada Tuhan. Kita akan istirahat dari jerih payah kita. Tapi selama kita hidup, kalau masih mau hidup, siap-siap kenakanlah mental ini. Anda pasti menghadapi masalah. Tapi saya sih mau menghadapinya dengan Tuhan. Saya mau Tuhan present, hadir, bukan absen atau absent di dalam problema saya. Tanpa Tuhan saya nggak berani jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak berani jalan sendiri. Perkataan Paulus ini luar biasa. Dia mengingatkan kita bahwa Tuhan di pihak orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihinya. Bukan orang-orang yang pura-pura ya. Dan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihinya, kok kita bisa tahu apakah kita sungguh-sungguh atau pura-pura? Ya, tunggu sampai kena masalah. Satu siswa dengan siswa lainnya, mana membedakan mana yang lebih bagus? Siswa mana yang lebih pintar, lebih hebat, lebih menguasai mata pelajaran? Ya, harus tunggu ujian. Dari situ kita bisa lihat A, B, C, D, E, F, G-nya. Nggak ada G sih ya. F sampai fail aja. Dari situ kita tahu. Kalau kita mau tahu apa kita sungguh-sungguh atau enggak, tunggu sampai masalah mengetuk pintumu. Dari situ Anda akan tahu orang yang mengasihi Tuhan dan tetap setia dalam masalahnya, menghadapinya bersama dengan Tuhannya, orang itu yang mengasihi Tuhan. Dan kepada orang yang demikian, Tuhan bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya, yakni orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya dan dipilih untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Yang dipanggil oleh Tuhan, yang dipilihnya juga akan dimuliakannya. Tuhan di pihak kita yang sungguh-sungguh mengasihinya. Ada Allah yang bekerja sama. Kalau saya sengsara, saya tidak mau sia-siakan penderitaan saya. Jika saya tahu bahwa ada Tuhan dalam problema saya, maka saya boleh yakin pasti sekalipun otak saya belum mengerti bahwa dalam problema persoalan yang saya hadapi, Tuhan bekerja sama merancangkan sesuatu yang baik untuk saya. Baik yang baik di hidup ini, ataupun yang baik di dalam kekekalan. Untuk menempa di dalam diri saya sebuah karakter ilahi. Atau hari ini Tuhan memutuskan untuk menunjukkan mujizatnya. Atau Tuhan ingin membentuk kesabaran saya. Terserah Tuhan. Saya nurut setiap langkah. Dikit demi sedikit. Tiap hari, tiap sifat. Pokoknya kalau Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Siapa lawanku? Toh ujungnya itu pasti kebaikan. Karena Tuhan berjanji dia mau bekerja sama dengan orang yang mengasihinya. Dalam segala perkara berarti dalam perkara yang kelihatannya baik. Dan dalam perkara yang kelihatannya buruk. Dalam perkara-perkara yang membuat kita nyaman, dalam perkara-perkara yang membuat kita tidak aman, dalam perkara yang menyenangkan, dalam perkara yang menyakitkan, dalam perkara yang menguntungkan, dan perkara merugikan. Jus jadi satu, itulah segala perkara. Jangan hanya gandeng Yesus di perkara positif, di perkara negatif hidupmu, gandeng dia. Tuhan bekerja sama itu sebuah keyakinan, divine assurance atau kepastian bahwa ini semua nanti ujungnya, aku belum mengerti sekarang. Ujungnya by faith dengan iman aku tahu. Allah tidak pernah berdusta. Tuhan kita paling bertanggung jawab atas hidup kita. Dia tahu apa yang dia lakukan di dalam hidupku. Aku tahu ujungnya adalah kebaikan. Belum lagi ada pesan Tuhan
Di Yeremia yang bunyinya, aku tidak punya rancangan celaka atas hidupmu, tapi rancangan damai sejahtera, memberimu masa depan penuh pengharapan. Kurang apa lagi tuh? Berikutnya di ayat yang ke-33. Dari pertanyaan Paulus, ini kan siapa yang akan melawan kita? Lalu ayat 33 bunyinya, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Lalu berikutnya, Paulus bertanya, siapa sih yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Tuhan itu bukan jaksa penuntut, dia jaksa pembela. Belum lagi dia sendiri hakimnya. Dia sendiri adalah korban dari hukuman. Tuhan itu segala-galanya. Tuhan itu end to end, A sampai Z. Tuhan sudah kepung kita dengan kebajikan. Tuhan berkata, siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Yang membenarkan mereka, Allah sendiri yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Bahkan di ayat sebelumnya dikatakan, Ia, I huruf besar itu Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Mana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Yang kedua, bedanya di mana sih orang ikut Tuhan ketika dia menghadapi masalah? Yang kita hadapi adalah masalah hidup saja, bukan masalah dosa. Indah kan? Jadi itu bedanya. Yang kita hadapi itu bukan murka Allah. Karena Tuhan tidak menghukum mereka. Mana mungkin Allah yang membenarkan mereka akan menggugat orang-orang pilihannya sendiri. Jadi kita tidak lagi bermusuhan dengan Tuhan. Kita tidak lagi bermusuhan, kita tidak lagi menghadapi musuh di dua medan perang. Bayangkan, satu menghadapi masalah hidup. Lalu yang lebih bahaya lagi, menghadapi Allah sebagai musuhnya. Yakobus berkata, orang-orang yang cinta dunia, orang yang membangkang ceritanya kepadanya. Orang-orang itu menjadikan Allah adalah musuh pribadinya. Dan firman Tuhan juga berkata begini, kalau singa Yehuda itu kalau Tuhan menerkammu, siapa melepaskanmu? Itu balancingnya, itu opposite side, atau itu adalah oposisi firman yang kita dengarkan. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Nanti coba kita balik. Kalau Allah memusuhi kita, siapa bela kita? Oh, lebih baik saya ditekan oleh kehidupan daripada dengan Allah saya bermusuhan. Jadi saya sudah tidak lagi mengurusi urusan murka, karena saya sudah bebas dari hukuman. Roma 8 ayat 1 bunyinya, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Karena itu barang siapa ada dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman bagi dirinya. Yang kita hadapi adalah masalah hidup saja, bukan masalah dosa. Saya jadi ingat Yakobus pasal pertama. Consider yourself blessed. Consider it pure joy if you fall into many trials. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan jikalau kamu jatuh ke dalam pelbagai pencobaan atau berbagai-bagai pencobaan. Kata berbagai-bagai pencobaan atau pelbagai pencobaan itu adalah many trials dalam bahasa Inggrisnya. Artinya everyday troubles. Artinya adalah kesusahan sehari nggak melebihi sehari. Sesusah apapun juga kemoterapi, atau sedang dalam tuntutan pengadilan, atau sedang dimakan habis harta duniawinya. Itu hanya kesusahan sehari demi sehari doang. Memang stres sekali sih. Tapi hal itu hanyalah masalah kehidupan di dunia. Anda tidak punya masalah dengan Allah, itu harus bersyukur luar biasa. Allah di pihak Anda. Sebelum membela, mungkin sekarang di musimnya masih berada di fase mengayomimu. Nikmati rangkulannya, pelukannya, sekalipun musuh masih menusuk. Tapi mereka tidak bisa berbuat sesuatu terhadap keselamatanmu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keputusanmu atas keluargamu. Hari ini Anda memutuskan ada kasih, mereka tidak bisa berbuat sesuatu terhadap itu. Mereka bisa rampas apapun harta duniawi, mereka nggak bisa ambil love, joy, peace from you. Kasih, damai, sejahtera, sukacita nggak bisa diambil. Yang kita hadapi masalah hanyalah masalah Yakobus pasal pertama. Everyday troubles only. Bukankah Tuhan sendiri berkata bahwa kemalangan orang benar itu banyak?
Jadi yang kita hadapi hanyalah persoalan di luar, bukan yang di dalam. Aduh pusing 7 keliling keluarganya nih ceritanya. Aduh kita hadapi sesuatu, bisnis jatuh. Bukan hanya bisnis jatuh, ada orang jahat yang mencoba berbuat jahat kepada keluargamu. Tapi count your blessing one by one, will you? Hitung berkatmu satu persatu. Coba pikirkan. Katakanlah misalkan Anda satu keluarga berempat, papa, mama, 2 anaknya. Aduh pusing ini harus hadapi musuh. Tapi untung ya, keluarga Anda semua sudah dalam Kristus. Anda tidak perlu menghadapi anak Anda satu sakau narkoba. Anda tidak perlu hadapi anak Anda berzina. Keluarga memang stres sekali menghadapi sebuah musibah. Namun demikian, Anda tidak perlu menghadapi keluarga yang terhilang. Berbahagialah keluarga yang sudah bersatu dalam Kristus. Setelah seseorang terima Tuhan, dulu keluarga berantakan. Misalkan, suami istri itu dulu selingkuh, udah hampir cerai. Lalu anak-anaknya hidup bebas, anak liar. Lalu kena berbagai macam masalah. Ya. Lalu ketika seluruh keluarga ini transformasi, berubah semua ceritanya. Apakah hilang semua masalah? Enggak. Siap-siap. Setelah jadi anak Tuhan, keluarga dipulihkan. Satu-satu bertobat terima Yesus. Hubungan pun pulih di antara mereka. Boom, 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 masalah. But count your blessing one by one. Hitunglah satu persatu. Lihat kanan kirimu. Wow. Justru ini membuat kami semua datang di atas lutut kami. Ke hadapan Tuhan berdoa sebagai mesbah keluarga. You still need thank. Anda perlu tetap untuk bersyukur pada Tuhan sekalipun besok mobil dan rumah disita. Tapi paling tidak, Anda tidak menghadapi anak kedua Anda sekarang mengidap narkoba. Semua itu kan karena Kristus, karena bertobat kan, karena pertobatan kan, karena baptisan kan, karena kepenuhan Roh Kudus kan, karena diajari, digembalakan, karena firman. Jadi itu nggak terjadi. Masalah Anda bukan masalah dosa, pergumulan Anda pergumulan everyday troubles atau sehari-hari. Yang Anda hadapi hanyalah tekanan hidup yang normal dari sejak Adam dan Hawa. Yang suatu hari kita semua akan tinggal di belakang kita ketika kita mati atau meninggal dunia. Jangan cepat-cepat ya, berbuah dalam masalah. Masih banyak yang Tuhan mau Anda kerjakan bersama dengan Dia. Itu dia, siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Gak ada gugatan dari Tuhan. Siapa? Allah yang membenarkan mereka, siapa akan menghukum mereka? Gak ada urusan dosa. Ayo, urusan luar kita urusi. Bukan kekemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan mereka dari semuanya. Bukankah Tuhan berkata di dunia ini kamu akan mengalami banyak pencobaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bukankah dari zaman sekolah minggu kita sudah diingatkan lewat lagu kalau yang sudah Kristen lama loh ya. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Kenapa ketika dewasa jadi orang Kristen kecewa? Karena hidupnya susah. Dari kecil di sekolah minggu sudah diberitakan. Lewat lagu, simple sekali lagu anak-anak. Di dalam dunia ada 2 jalan. Ada yang lebar dan sempit. Lebar, jiwamu mati. Yang sempit, hidup berglori. Dari dulu kita sudah diberitahu. Ikut Tuhan itu banyak penderitaan. Salah satu panggilan orang Kristen adalah menderita. Karena kebenaran. Jangan menderita karena digebukin sekampung. Gara-gara dia adalah maling ayam. Jangan menderita di penjara karena dia seorang koruptor. Tapi kalau kita mengikut Tuhan banyak godaan. Nggak ikut Tuhan juga banyak godaan. Tapi kita jatuh dalam godaan. Terakhir, dengan ini saya selesai. Langsung lompat ke ayat 38 dan 39. Ini bedanya ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Nah, ini mulai bicara tentang akhirat. Baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Itu bicara tentang alam roh, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, future, present, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, surga, neraka, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita tidak akan berpisah lagi dengan Allah suatu hari, secara fisik juga bahkan, dalam tubuh kemuliaan. Karena kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terakhir inilah bedanya orang ikut Tuhan dan tidak dalam hidup yang penuh masalah. Upah kita besar di sorga. Nomor 3, bagi yang setia kepadanya. Mahkota kemuliaan menanti orang-orang yang menaruh harap kepadanya. Yang berharap kepadanya, yang setia sampai akhirnya. Sebab penderitaan kita di bumi ini
Are you ready? Hanyalah sementara. Kemuliaan itu tidak ada bandingannya. Semua yang kau derita di dunia ini tidak setara dengan mahkota kemuliaan yang menantikan. Berbahagialah orang yang setia kepada Kristus sampai mati. 1, 2, 3, ini bedanya. Orang yang ikut Tuhan atau tidak, sama-sama banyak masalah. Tapi yang ikut Tuhan, Tuhan di pihak kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. 2, kita hadapi masalah hidup saja, bukan masalah dosa. 3, upah kita besar di sorga jika kita setia kepadanya. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Oh haleluya, Immanuel beserta kita semua. Dalam nama Yesus. Amin. You call me